Coba perhatikan posisi ini. Dalam keadaan ini, apakah putih harus memainkan menteri F4 untuk menukarkan menterinya? Dan juga lihat posisi ini. Haruskah hitam memainkan menteri ke B5 untuk menukarkan menterinya? Pada video ini kita akan menyaksikan permainan-permainan yang disajikan oleh para Grandmaster, di mana kita akan melihat pertukaran menteri yang berujung dengan terciptanya pion bebas. Pelajaran ini akan menjadi pertimbangan sebelum kita memutuskan untuk menawarkan pertukaran menteri atau tidak. Pertama, kita akan mulai dari sebuah partai yang dimainkan Alexander Alekhine di tahun 1934. D4, C5, putih memajukan pion D5 dan hitam E5, E4 dan D6. Permainan di tengah menjadi tertutup dengan struktur pion seperti ini. Putih membuka F4, hitam memakan pion tersebut dan mengancam menteri ke H4 melalui diagonal ini. Gajah makan F4 untuk mencegah menteri hitam ke H4. Hitam bisa memainkan manuver kuda ke E7 dan G6 ancam gajah putih dan mengontrol E5 dengan kudanya. Tetapi pada permainan hitam tetap melangkahkan menteri H4 skak. Pion G3 dan hitam menarik mundur menterinya ke E7. Hitam langsung menyerang gajah putih dengan pion G5. Gajah mundur ke E3 dan hitam telah siap menempatkan gajah di G7 yang mengontrol banyak petak-petak gelap yang cukup penting. Kuda D7 mengarah pada E5. Kuda F3 memperkuat E5 dan menekan G5. Kemudian dilindungi oleh H6. Hitam mengembangkan kuda F6, menambah tekanan pada E4. Dan di langkah berikutnya giliran gajah ke G7. Putih langsung rokade dan mengabaikan pionnya di E4. Karena putih ingin membuka lajur E, di mana ada raja dan menteri hitam. Dan putih akan menempatkan benteng di lajur tersebut. Di sini hitam tidak langsung gajah G7, tetapi terlebih dahulu kuda G4, mengancam gajah gelap putih yang merupakan gajah yang bagus bagi putih. Kuda hitam juga menambah kontrol terhadap E5 yang merupakan petak outpost yang sangat istimewa bagi sebuah kuda. Gajah E2 dan barulah hitam gajah G7. Lihatlah betapa mengerikannya diagonal yang dikuasai oleh gajah ini. Benteng H ke F1 menempatkan benteng putih pada lajur setengah terbuka yang mengarah pada F7. Kuda makan gajah, menteri makan, dan A6. Lalu kuda putih ke G1 membuka lajur F. Pion B5 memperluas penguasaan di sayap menteri. Benteng E1 bersiap mendobrak lewat pion di lajur E. Gajah B7, hitam bersiap untuk rokade panjang. Kuda D1, putih melihat adanya kelemahan pada pertahanan hitam di petak F5. Maka putih akan bermanuver dengan kudanya ke E3 dan F5. Setelah hitam rokade panjang, gajah putih ke G4. Gajah putih ini merupakan gajah yang kurang bagus karena berada pada petak yang sewarna dengan pion-pion di tengah, sehingga putih akan menukarkannya. Raja menghindari pin. Gajah ditukar kuda dan benteng balas memakan. Menteri D2 untuk tetap konsisten pada rencana kuda E3 dan ke F5. G4 untuk membatasi pergerakan dari kuda putih dari G1. Setelah kuda E3, menteri hitam ke E5. Susunan baterai dibuat untuk mengancam pion B2. Pion C3, lalu hitam memajukan pion H5 untuk melindungi G4. Dan akhirnya kuda putih menempati lubang di F5 dan gajah hitam diamankan ke F6. Sekarang kita telah mencapai pada posisi yang menjadi topik bahasan pada video ini. Putih memainkan menteri F4 untuk mengajak pertukaran menteri.
Dan bagaimana menurut kalian langkah menteri ke F4 ini? Putih memainkannya karena melihat diagonal yang dikuasai oleh menteri dan gajah hitam ini cukup membahayakan. Sehingga putih menukarkan menterinya untuk mengurangi tekanan pada pertahanan Raja Putih. Jika menteri makan menteri, putih tidak boleh balas memakan dengan benteng, karena akan ada gajah hitam ke G5 memimpin benteng. Maka putih harus balas memakannya dengan pion. Dari pertukaran menteri yang telah terjadi, ternyata akan menyebabkan putih akan segera kalah. Sekarang hitam memiliki jumlah pion yang lebih banyak pada sayap raja. Dan ini merupakan sebuah potensi bagi hitam untuk menciptakan pion bebas dari sisi ini. Hitam memundurkan benteng ke D8 untuk dibawa ke lajur G. Pion C4, B makan C4, dan kuda ke E3. Meninggalkan F5 untuk menuju ke E3 dan akan mengambil balik pion hitam. Hitam tidak akan membiarkan pionnya dimakan begitu saja dan memajukannya ke C3. Jika pion makan pion, gajah akan balas makan. Jika pion tidak dimakan, pion hitam ini akan terus dijaga oleh gajah hitam. Gajah D4, kuda C4. Gajah terang hitam di B7 belum banyak berperan dalam permainan karena terhalang rantai pion putih di tengah. Maka hitam harus segera memperbaiki posisinya, bisa dengan ke C8 atau juga bisa dengan merusak struktur pion putih lewat F5 untuk memecah pion putih di tengah. Pion E5, D makan E5, F makan E5, dan gajah ambil pion, dan benteng ambil pion. Hitam masih terus akan mendorong kedua pionnya di H5 dan G4 ini untuk menciptakan pion bebas. Sebenarnya putih juga memiliki sebuah pion bebas di lajur E. Namun karena pion ini terisolasi, sehingga akan mudah untuk dimakan hitam. Benteng F8, benteng ditukar, dan pion maju. Setelah benteng E8, cukup sulit bagi putih untuk mempertahankan pion ini. Putih terus memajukan pion, akan mempunyai sebuah taktik untuk mendapatkan pion ini dengan gajah makan kuda. Setelah pion balas makan, hitam akan mengambil kuda putih untuk mendefleksikan benteng putih terhadap penjagaannya pada pion. Dan akhirnya pion putih berhasil didapatkan hitam. Memasuki endgame dengan posisi ini, pastinya hitam lebih diunggulkan dengan dua pion bebas di sayap raja melawan satu pion putih. Dan benteng hitam akan lebih aktif dengan menempati baris kedua. Setelah pion H3 dimakan pion hitam, raja maju, pion H2, benteng B1 skak, ditutup benteng. Putih tidak mau menukarkan bentengnya karena pion hitam akan langsung promosi. Putih menarik benteng ke lajur H, lalu benteng B2 skak, dan benteng hitam berhasil menguasai baris kedua dengan mengambil lagi satu pion putih. Hitam sudah unggul dengan selisih 3 pion dan akan semakin mudah untuk menang. Raja mereka mulai maju. Pion A5 dan tidak ada cara bagi putih untuk dapat menghentikan laju pion hitam. Kita kembali lagi ke posisi ini di mana putih menawarkan pertukaran menteri di F4. Ini adalah awal kekalahan putih karena putih hanya berpikir untuk menyelamatkan pertahanan rajanya dan putih tidak memperhitungkan keuntungan posisional yang didapat hitam setelah pertukaran menterinya. Dengan dua pion hitam ini yang menjadi kunci utama dalam menciptakan pion bebas. Kita beralih pada partai selanjutnya. Pada posisi ini, hitam akan menawarkan pertukaran menteri dengan menteri ke B5. Banyak sekali yang berpendapat bahwa langkah menteri hitam ke B5 tersebut adalah langkah yang kurang bagus karena setelah menteri ditukar, hitam akan memiliki pion yang bertumpuk. Mari kita bahas lebih lanjut partai ini.
Menteri hitam ini memiliki peranan yang cukup penting dalam bertahan dengan menjadi penjaga bagi pion E6, D5, dan juga petak B5 dari ancaman majunya pion putih. Kita mundur beberapa langkah ke belakang. Setelah benteng C1, putih akan memajukan pion ke C6. Setelah B makan C6, menteri putih akan mengambil pion A6. Hitam memblok pion putih dengan menterinya, padahal menteri adalah perwira yang kurang baik digunakan untuk memblok pion. Berbeda dengan kuda atau gajah. Setelah beberapa langkah ke depan, perhatikan menteri putih posisinya di tengah dan menguasai banyak petak dan lebih aktif daripada hitam. Karena keaktifan menteri putih, maka hitam memutuskan untuk menukarkan menterinya untuk mengurangi aktivitas putih. Setelah pertukaran menteri, putih berencana membuka lajur D dan menempatkan benteng di baris ke-7. Putih mengorbankan pionnya di E4. Hitam tidak membiarkan lajur D terbuka, sehingga hitam mengcover dengan bentengnya. Sekarang kita balik papannya untuk melihat dari sudut pandang putih. Putih memainkan langkah E makan D5 untuk menciptakan pion terisolasi bagi hitam, dan juga membuka lajur E untuk segera dikuasai benteng putih. Raja hitam ke F8 untuk menjaga E7. Kemudian gajah putih segera memblok pion hitam untuk mencegahnya maju. Benteng A8, pion C6, putih mengorbankan pionnya untuk mengaktifkan gajahnya ke C5. Jika B makan C6, gajah C5 skak dan benteng putih akan masuk ke baris ke-7. Sehingga hitam memainkan kuda D8. Gajah C5 skak, raja G8, dan putih semakin dekat dengan kemenangan setelah benteng E8 skak. Raja F7, B makan B7. Jika benteng hitam diamankan ke B8, putih dapat membawa pionnya di lajur A untuk membentuk rantai pion yang tidak dapat dihentikan oleh benteng hitam. Dengan terlebih dahulu menyederhanakan perwira, kemudian dua pion putih ini sudah tidak dapat dihentikan lagi untuk promosi. Lalu kita akan melihat contoh berikutnya. Kali ini partai yang dimainkan Botvinnik sebagai putih, yang dimainkan pada tahun 1931. Tema yang akan kita bahas di sini masih sama, yaitu pertukaran menteri. Putih menukarkan menterinya ke E3. Putih memiliki beberapa pertimbangan untuk menawarkan pertukaran menteri. Perhatikan kedua benteng putih sudah didobel di lajur D. Kuda putih dua-duanya sudah aktif dan mengancam pion E5. Dan juga gajah terang putih di A2 sudah berada pada diagonal memanjang yang cukup penting sekali untuk dikuasai dalam permainan. Bandingkan dengan perwira-perwira hitam yang masih banyak berada pada baris paling belakang. Satu-satunya perwira hitam yang sudah berkembang adalah menteri. Menteri hitam di C5 sudah berada pada posisi yang cukup strategis sambil melindungi pionnya di E5. Maka putih berniat untuk memusnahkan menteri hitam dari atas papan. Dan setelah itu, putih bisa menyerang kuda hitam dengan pion A5 untuk membuatnya pindah ke petak yang lebih buruk. Setelah menteri makan menteri, pion putih menjadi bertumpuk di lajur E. Namun meskipun begitu, pion bertumpuk tidak selalu menjadi kelemahan. Ada juga kelebihannya di mana putih mempunyai lajur terbuka dan lajur semi terbuka. Dan juga pion-pion putih memiliki kontrol pada petak yang lebih banyak. Pion bertumpuk hanya akan menjadi kelemahan jika lawan kita dapat mendapatkan manfaat dari adanya pion bertumpuk tersebut. Sampai pada posisi ini, hitam masih tertinggal dalam perkembangan. Gajah terangnya masih kesulitan untuk berkembang. Pion E5 hitam dalam ancaman kuda putih. Dan ancaman pion maju ke A5 akan membuat kuda hitam berpindah ke petak yang lebih pasif,
Sekaligus pion putih di A5 akan menjadi pion yang dapat menghentikan laju dua pion hitam di sayap menteri. Setelah gajah G4, tidak menjadi masalah bagi putih jika kudanya ditukar dengan gajah hitam, karena itu justru akan memperbaiki struktur pion putih. A5, kuda mundur, dan benteng C1 untuk menghindari dari pin. Dan juga putih mengambil alih dua lajur yang terbuka di atas papan. Gajah ditukar dengan kuda, pion makan, kuda E7, dan kuda D5. Putih memiliki posisi yang lebih solid dalam memasuki endgame. Kedua benteng putih sudah menduduki lajur terbuka. Kuda putih berada pada petak yang cukup strategis. Jika kuda hitam makan kuda putih, putih akan balas memakan dengan pion dan akan menghasilkan pion bebas yang disupport dengan kokoh oleh perwira-perwira putih. Kuda C6, kuda makan kuda, skak, pion makan, dan hitam juga memiliki pion bertumpuk dan pion terisolasi. Benteng putih langsung masuk ke baris ke-7. Benteng B8, raja F2. Kuda makan A5. Tidak masalah bagi putih kehilangan pionnya. Putih kemudian menempatkan dua bentengnya pada baris ke-7 dan akan menjadi bahaya bagi hitam. Ditambah tekanan jarak jauh dari gajah. Dan kuda hitam di A5 adalah kuda yang kurang bagus. Benteng B C8 mengajak pertukaran. Namun putih memiliki taktik lain dengan benteng makan F7. Benteng makan C7, benteng makan benteng. Dan putih memberikan discover check dari gajah. Setelah raja hitam bergeser, gajah ke D5. Gajah putih mendominasi petak-petak pergerakan dari kuda hitam, sehingga kuda hitam tidak bisa bergerak. B5, B3. Kuda hitam masih dalam kontrol dari gajah putih. Putih mengaktifkan rajanya. Benteng hitam harus tetap berada pada baris ke-6 untuk menjaga pion-pionnya. Setelah gajah G6, gajah putih menghalangi penjagaan benteng hitam pada pion H6. Kuda makan pion, raja makan H6. Dan hitam bersiap menerima skakmat dari benteng putih. Sehingga benteng hitam bertahan ke baris 8. Sampai di sini cobalah pause video ini sebentar untuk mencari langkah apa yang harus dimainkan putih untuk mengakhiri permainan dengan segera. Yaitu benteng H7 skak, raja G8, benteng G7 skak, raja H8. Dan gajah F7 untuk menjaga petak G8. Dan benteng putih ke H7 akan skakmat. Benteng hitam makan gajah putih. Dan setelah benteng D7, ini adalah akhir dari permainan dengan ancaman benteng ke kuda sekaligus ke D8 untuk menskakmat hitam. Sekian pembahasan pada video ini, semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Jika kalian menyukai pembahasan dan analisis pada video ini, silakan like video ini dan subscribe juga channel Sahabat Catur agar channel kami dapat lebih berkembang dan bermanfaat bagi seluruh penggemar catur di Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa.